Perkenalkan, nama saya Yosia Martua Marbun dengan NIM 461201200055, kejuruan psikologi, tugas kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas tentang negara dan sistem pemerintahannya. Negara hadir bersamaan atau seiring sejalan dengan padanya warga negara. Warga negara tinggal dalam suatu wilayah dengan karakteristik tertentu, disertai dengan hak dan kewajiban negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Negara, secara bahasa, negara adalah organisasi yang mengarah pada sesuatu yang sejalan dengan keinginan manusia, rakyat, secara lurus dan jelas. Mengapa bisa begitu? Karena pertama, manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kedua, manusia makhluk politik, memiliki naluri untuk berkuasa. Menurut beberapa ahli, negara didefinisikan yakni oleh John Locke dan Rousseau, suatu badan atau organisasi hasil daripada perjanjian masyarakat. Menurut Max Weber, suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam suatu wilayah. Menurut Magner, suatu negara harus memenuhi 3 unsur pokok, yaitu pemerintah, komunitas atau rakyat, dan wilayah. Unsur negara. Negara dapat terbentuk karena adanya beberapa unsur. Pertama, yakni rakyat. Orang yang menempati suatu negara untuk berkomitmen pada negara tersebut. Kedua, ialah wilayah. Meliputi batas wilayah yang jelas antara darat, laut, dan udara. Ketiga, pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Klarifikasi negara. Pertama, berdasarkan jumlah orang. Monarki, aristokrasi, demokrasi, tirani, oligarki, dan mobokrasi. Kedua, bentuk negara modern, yakni kesatuan dan federasi. Ketiga, asas penyelenggaraan kekuasaan. Terdapat ekonomi, politik, sistem pemerintahan, dan ideologi. Ada beberapa sifat negara. Pertama, memaksa. Kedua, monopoli. Ketiga, totalitas. Negara juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, terdapat pertahanan dan keamanan untuk melindungi rakyat. Kedua, menciptakan peraturan dan ketertiban. Yang ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran. Keempat, ciptakan keadilan. Elemen kekuatan negara. Pertama, memiliki sumber daya manusia, meliputi budaya, kualitas, kesehatan, dan jumlah. Kedua, teritorial negeri, meliputi luas wilayah, letak, dan iklim. Ketiga, sumber daya alam, meliputi kesuburan alam, tambang, dan lain-lainnya. Keempat, terdapat pertanian dan industri. Kelima, terdapatnya militer dan mobilitasnya. Keenam, elemen power atau kekuatan. Hubungan negara dengan warga negara. Pertama, negara berkewajiban melindungi kepentingan rakyat. Yang kedua, negara menjamin kebebasan, meliputi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan tentang pikiran-pikiran. Ketiga,
warga negara wajib memenuhi kebutuhan negara, ya untuk membayar pajak seperti membayar pajak, pemungutan suara dan lain-lain. Pembagian kekuasaan di Indonesia terdapat 3, yakni legislatif terdiri dari DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPRD 1, DPRD 2. Yang kedua, terdapat eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati atau wali kota. Yang ketiga, yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, dan Komisi Yudisial. Sistem pemerintahan terbagi menjadi 2, yakni presidensial dan parlementer. Untuk di Indonesia sendiri, sistem pemerintahan ini lebih mengarah ke presidensial. Pengertian sistem pemerintahan adalah tatanan yang menghubungkan antara negara dan rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Republik Indonesia Serikat pada pasal 118 Konstitusi RIS antara lain: pertama, presiden tidak dapat diganggu gugat. Kedua, menteri-menteri bertanggung jawab pada kebijakan pemerintah. Menurut Undang UUD 1950 pada pasal 83 UUD 1950. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab pada kebijakan pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, pertama, kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. Yang kedua, DPR, pembuat undang-undang. Yang ketiga, presiden sebagai penyelenggara pemerintah. Yang keempat, DPR memberi saran kepada pemerintah. Yang kelima, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. Yang keenam, BPK, pengaudit keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang pertama, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Yang kedua, MPR terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, kekuasaan legislatif lebih dominan. Pemerintah Republik Indonesia, di mana sebagian rakyat memegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Oleh karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demikian rangkuman dari saya dengan materi negara dan sistem pemerintahan. Kurang lebihnya materi yang saya pahami dan saya rangkum. Terima kasih atas tugas yang Bapak berikan. Sekian.